Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada suatu ketika, jauh sebelum manusia mulai menulis sejarah atau bahkan membayangkan apa itu waktu, ada sebuah momen yang menjadi titik awal segalanya. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada ruang, dan tidak ada waktu. Hanya sebuah titik yang tak terbayangkan kecil. Sebuah titik tanpa ukuran, tanpa batas, yang mengandung potensi untuk segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ini adalah awal dari apa yang kita kenal sebagai Big Bang, sebuah peristiwa yang terjadi lebih dari 13,8 miliar tahun yang lalu, yang mengubah segalanya, waktu, ruang, materi, dan energi. Sebuah ledakan yang bukan hanya sekadar ledakan biasa, tetapi sebuah kejadian luar biasa yang melahirkan alam semesta kita. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Bagaimana mungkin alam semesta yang begitu luas, dengan galaksi, bintang, dan planet yang tak terhitung jumlahnya, dimulai dari sesuatu yang begitu kecil dan tak terbayangkan? Untuk memahami hal ini, kita harus kembali jauh ke belakang, ke tempat di mana waktu itu sendiri belum ada. Sebuah titik yang tak terbayangkan. Bayangkan sebuah titik, lebih kecil dari sebutir pasir, yang mengandung seluruh alam semesta. Ini adalah keadaan awal yang kita sebut sebagai singularitas. Pada titik ini, tidak ada hukum fisika yang kita kenal sekarang, tidak ada ruang atau waktu seperti yang kita pahami. Semua materi dan energi yang ada di alam semesta terperangkap dalam sebuah ruang yang sangat padat dan sangat panas. Singularitas ini adalah keadaan di mana seluruh alam semesta terkonsentrasi pada satu titik. Waktu dan ruang tidak terdefinisi di sini, dan hukum-hukum fisika yang kita kenal, seperti gravitasi, elektromagnetisme, dan bahkan teori relativitas, semuanya tidak berlaku dengan cara yang kita pahami. Keadaan ini adalah salah satu misteri terbesar dalam fisika, karena menurut hukum fisika yang kita ketahui, kita tidak dapat menggambarkan dengan tepat apa yang terjadi di dalam singularitas. Namun, meskipun kita tidak bisa mengungkapkan secara pasti apa yang terjadi pada titik ini, kita tahu bahwa sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, sesuatu yang sangat besar terjadi. Titik yang sangat kecil ini mulai mengembang dengan cara yang luar biasa cepat. Ini bukanlah ledakan yang biasa kita bayangkan, suara dentuman atau api yang membakar. Ini adalah ekspansi ruang itu sendiri. Proses ekspansi yang menakjubkan. Ekspansi ini, yang kita sebut Big Bang, bukanlah ledakan dalam arti yang kita pahami. Itu adalah proses perluasan ruang yang sangat cepat dan sangat besar. Dalam sekejap mata, seluruh alam semesta yang awalnya sangat kecil mulai mengembang. Dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari sepersekian detik, alam semesta melewati fase yang dikenal dengan nama inflasi kosmik. Pada fase inflasi ini, ruang mengembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Hanya dalam waktu sangat singkat, alam semesta berkembang dari ukuran yang lebih kecil dari atom menjadi ukuran yang lebih besar dari galaksi. Dalam proses ini, suhu dan kerapatan alam semesta sangat tinggi, namun seiring dengan ekspansi tersebut, suhu pun mulai menurun dan materi mulai terbentuk. Munculnya partikel-partikel dasar. Setelah periode inflasi, alam semesta mulai mendingin cukup untuk memungkinkan partikel-partikel dasar terbentuk. Pada tahap ini, alam semesta didominasi oleh partikel-partikel subatomik seperti kuark, elektron, dan neutrino yang merupakan elemen dasar dari segala materi. Kuark, misalnya, adalah partikel yang lebih kecil dari proton dan neutron yang akhirnya akan bergabung untuk membentuk atom. Namun, pada saat itu, keadaan alam semesta masih sangat ekstrim. Suhu sangat tinggi, lebih dari 1 triliun derajat Celcius,
membuat partikel-partikel ini bergerak dengan sangat cepat dan tidak bisa bergabung satu sama lain. Alam semesta pada saat itu adalah dunia yang kacau, penuh dengan energi yang terus berputar tanpa henti. Namun, seiring berjalannya waktu dan alam semesta terus mengembang, suhu terus menurun. Setelah sekitar 3 menit, suhu cukup rendah untuk memungkinkan terbentuknya partikel-partikel yang lebih stabil, seperti proton dan neutron, yang akan menjadi dasar dari atom-atom yang kita kenal. Pembentukan atom dan cahaya pertama. Setelah beberapa ratus ribu tahun, suhu alam semesta akhirnya turun cukup rendah untuk memungkinkan proton dan elektron bergabung membentuk atom-atom pertama, terutama hidrogen dan helium, 2 elemen dasar yang membentuk sebagian besar alam semesta kita. Saat atom pertama kali terbentuk, cahaya dapat bergerak bebas tanpa hambatan oleh partikel-partikel terionisasi yang sebelumnya menghalangi perjalanan cahaya. Ini adalah momen yang sangat penting dalam sejarah alam semesta, ketika cahaya pertama kali muncul, membentuk latar belakang radiasi kosmik yang kita dapat deteksi bahkan sampai hari ini. Radiasi ini, yang dikenal sebagai CMB, Cosmic Microwave Background, adalah sisa-sisa dari cahaya yang muncul ketika alam semesta berusia sekitar 380.000 tahun. CMB ini adalah jejak yang masih ada hingga sekarang, memberi kita gambaran tentang kondisi awal alam semesta. Kegelapan yang membawa terang. Meski cahaya pertama kali muncul setelah atom terbentuk, alam semesta masih sangat gelap. Tidak ada bintang yang bersinar, tidak ada galaksi yang terlihat, hanya kabut gas dingin yang mengisi ruang. Alam semesta masih dalam keadaan yang sangat sederhana, hanya terdiri dari hidrogen dan helium, dengan sedikit unsur-unsur lain yang terbentuk dalam jumlah yang sangat kecil. Namun, meskipun gelap, ada potensi besar yang tersembunyi dalam kegelapan ini. Pada saat inilah, proses-proses yang sangat penting mulai terjadi. Gravitasi mulai menarik partikel-partikel gas ini bersama-sama, menciptakan gumpalan-gumpalan besar yang akhirnya akan membentuk bintang-bintang pertama. Bintang-bintang ini, yang dikenal dengan nama bintang pertama atau zaman bintang pertama, merupakan titik balik yang sangat besar dalam sejarah alam semesta. Bintang-bintang pertama ini, meskipun sangat besar dan sangat panas, tidak bertahan lama. Mereka terbakar dengan sangat cepat, membentuk elemen-elemen yang lebih berat melalui fusi nuklir, seperti karbon, oksigen, dan besi, yang akan menjadi bahan dasar untuk pembentukan planet dan kehidupan yang kita kenal sekarang. Alam semesta yang terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, bintang-bintang pertama ini meledak dalam ledakan supernova yang hebat, menyebarkan unsur-unsur yang lebih berat ke seluruh alam semesta. Proses ini membawa kepada pembentukan galaksi pertama, sistem bintang, dan akhirnya planet-planet yang mengorbit bintang-bintang tersebut. Bumi, planet tempat kita tinggal, akhirnya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari material yang tersebar di alam semesta setelah kematian bintang-bintang pertama. Proses-proses ini dimulai dengan Big Bang dan berlanjut hingga pembentukan bintang dan planet, adalah proses yang sangat panjang dan penuh misteri. Namun, semua ini menunjukkan satu hal yang jelas, bahwa kehidupan dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk kita, berasal dari sebuah momen keajaiban yang terjadi pada awal mula waktu. Di bagian kedua cerita ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan alam semesta ini berlanjut, bagaimana galaksi-galaksi terbentuk, bagaimana bumi menjadi tempat yang mendukung kehidupan, dan bagaimana kita sebagai manusia mulai mencari tahu tentang asal-usul kita dan alam semesta yang mengelilingi kita. Setelah Big Bang yang menandai kelahiran alam semesta, perjalanan panjang dimulai, membawa kita kepada pembentukan bintang, galaksi, planet, hingga akhirnya kehidupan itu sendiri. Alam semesta yang terus berkembang ini memiliki sejarah yang penuh dengan keajaiban dan misteri, namun juga sangat berhubungan dengan kita sebagai makhluk hidup.
Untuk memahami lebih dalam bagaimana alam semesta berkembang dan bagaimana akhirnya kita sampai pada titik ini, kita perlu melihat lebih dekat bagaimana galaksi pertama terbentuk, bagaimana bintang-bintang melahirkan elemen-elemen yang lebih berat, dan bagaimana kehidupan akhirnya muncul di bumi. Pembentukan galaksi dan sistem bintang. Sekitar 200 hingga 400 juta tahun setelah Big Bang, alam semesta mulai memasuki fase yang dikenal sebagai era pembentukan galaksi. Pada saat ini, gas hidrogen dan helium yang tersebar di seluruh alam semesta mulai terkumpul dan saling bertabrakan karena gaya gravitasi. Akibatnya, gumpalan-gumpalan gas ini mulai menggumpal membentuk galaksi-galaksi pertama. Galaksi-galaksi ini sangat berbeda dengan galaksi-galaksi yang kita lihat sekarang. Mereka lebih kecil, lebih padat, dan penuh dengan gas yang sangat panas dan padat. Di dalam galaksi-galaksi pertama ini, bintang-bintang pertama mulai terbentuk. Bintang pertama, yang disebut juga dengan bintang generasi pertama, sangat besar dan sangat panas, dan mereka hanya terdiri dari hidrogen dan helium. Karena hanya ada dua elemen ini, bintang-bintang tersebut terbakar sangat cepat dan tidak bertahan lama. Namun, dalam waktu singkat, mereka menciptakan elemen-elemen yang lebih berat melalui reaksi fusi nuklir di inti mereka. Elemen-elemen seperti karbon, oksigen, dan nitrogen yang sangat penting bagi kehidupan, dibentuk di dalam bintang ini dan tersebar ke seluruh alam semesta ketika bintang tersebut meledak sebagai supernova. Kehadiran elemen-elemen yang lebih berat ini adalah kunci untuk lanjutan kehidupan di alam semesta. Tanpa unsur-unsur ini, tidak akan ada planet yang bisa terbentuk, dan kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan mungkin ada. Jadi, meskipun bintang-bintang pertama ini memiliki umur yang sangat singkat, mereka memainkan peran yang sangat penting dalam evolusi alam semesta. Ledakan supernova dan penyebaran unsur berat. Setelah bintang pertama ini menghabiskan bahan bakarnya, mereka mengakhiri hidup mereka dalam ledakan dahsyat yang disebut supernova. Ledakan supernova ini tidak hanya melepaskan energi yang sangat besar, tetapi juga menyebarkan unsur-unsur berat yang telah terbentuk di dalam bintang ke seluruh alam semesta. Gas dan debu yang terbentuk setelah ledakan supernova ini menjadi bahan baku bagi pembentukan bintang, planet, dan galaksi baru. Proses ini sangat penting dalam pembentukan planet dan sistem bintang yang lebih kompleks. Misalnya, di dalam nebula, awan gas dan debu yang terbentuk setelah supernova, unsur-unsur seperti karbon dan oksigen akan bergabung untuk membentuk molekul-molekul yang lebih kompleks. Tanpa unsur-unsur ini, planet yang dapat mendukung kehidupan, seperti bumi, tidak akan pernah terbentuk. Ledakan supernova juga mengubah struktur alam semesta dengan menciptakan kekosongan dan daerah-daerah yang lebih padat, yang akhirnya membentuk galaksi-galaksi dan kelompok galaksi. Proses ini terus berlanjut, menghasilkan alam semesta yang lebih kaya akan elemen-elemen yang lebih berat, serta memperkaya struktur alam semesta itu sendiri. Pembentukan bumi dan planet-planet lain. Sekitar 9 miliar tahun setelah Big Bang, planet-planet mulai terbentuk dari gas dan debu yang tersisa dari generasi bintang sebelumnya. Bumi, planet tempat kita tinggal, terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Pada awalnya, bumi adalah bola magma yang panas dan tidak dapat dihuni. Namun, setelah jutaan tahun, permukaan bumi mendingin dan kerak padat mulai terbentuk. Proses-proses geologi yang terjadi di bumi, seperti pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, dan pembentukan lautan, menciptakan kondisi yang mendukung munculnya kehidupan. Namun, sebelum kehidupan muncul, bumi harus mengalami fase panjang yang disebut sebagai zaman Hades, di mana kondisi sangat keras dan tidak ada atmosfer yang bisa melindungi permukaan bumi dari radiasi matahari yang mematikan. Baru setelah bumi mulai menstabilkan diri, atmosfer terbentuk dan air muncul di permukaan bumi, kondisi untuk kehidupan pun tercipta.
Bumi mulai memiliki atmosfer yang kaya akan nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida, dan dengan adanya air, kemungkinan untuk kehidupan menjadi semakin besar. Kelahiran kehidupan di bumi. Kehidupan di bumi mulai muncul sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami bagaimana kehidupan pertama kali muncul di planet ini, tetapi ada beberapa teori yang menarik. Salah satu teori yang paling diterima adalah bahwa kehidupan dimulai dari senyawa-senyawa kimia yang terjadi secara spontan dalam kondisi tertentu, seperti di dasar lautan primitif. Teori ini disebut sebagai abiogenesis, yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari materi tak hidup. Proses-proses kimia yang berlangsung di dasar laut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu yang tinggi, tekanan, dan sumber energi seperti sinar matahari atau panas dari bumi, mungkin memungkinkan terbentuknya molekul-molekul organik kompleks yang menjadi dasar kehidupan. Molekul-molekul ini berkembang menjadi sel-sel hidup pertama yang kemudian berevolusi menjadi organisme yang lebih kompleks. Bumi yang dulunya tidak ada kehidupan, kini dihuni oleh berbagai makhluk hidup yang begitu beragam. Dari mikroorganisme yang paling sederhana hingga makhluk hidup yang sangat kompleks seperti manusia, semuanya berasal dari proses-proses kimia yang terjadi lebih dari 3 miliar tahun yang lalu. Manusia dan pencarian asal-usul. Setelah miliaran tahun evolusi, manusia muncul sebagai makhluk yang mampu berpikir, merasakan, dan bertanya tentang asal-usulnya. Manusia memiliki kemampuan untuk memahami alam semesta, untuk mempelajari hukum-hukum fisika yang mengatur gerakan planet, bintang, dan galaksi. Salah satu pencapaian terbesar manusia dalam hal ini adalah penemuan teori Big Bang yang memberi kita gambaran tentang bagaimana alam semesta dimulai. Kehidupan manusia di bumi adalah hasil dari perjalanan panjang yang dimulai dengan ledakan Big Bang, melalui pembentukan bintang, galaksi, dan planet-planet, hingga munculnya kehidupan di planet kita. Manusia, yang muncul baru dalam sekejap waktu sejarah alam semesta, kini memiliki peran besar dalam menceritakan kisah ini, berusaha memahami asal-usul kita dan tempat kita di alam semesta yang sangat luas ini. Penelitian dan eksplorasi ilmiah semakin membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang alam semesta. Teleskop dan instrumen ilmiah yang canggih memungkinkan kita untuk melihat lebih jauh ke dalam ruang angkasa, mendeteksi gelombang gravitasi, dan mempelajari radiasi kosmik dari Big Bang. Semua penemuan ini membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta, bagaimana ia dimulai, dan apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Masa depan alam semesta. Dengan berlalunya waktu, alam semesta terus berkembang. Galaksi-galaksi bergerak semakin jauh satu sama lain akibat ekspansi ruang yang terus berlangsung. Dalam beberapa miliaran tahun ke depan, kita mungkin akan melihat beberapa galaksi bertabrakan dan membentuk galaksi baru. Bintang-bintang akan terus dilahirkan dan mati, dan elemen-elemen baru akan terbentuk.